Hai, gue Gladys. Apa kabar? Selamat datang di 2022. Gue nggak tahu sih gue ngapain aja di 2021. Yang jelas, gue main HP terus. Gue buka TikTok terus. TikTok, TikTok, oke. Tapi di TikTok tuh kan emang banyak ilmu pengetahuan gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa main TikTok setiap hari, nggak apa-apa guys. Salah satu yang gue tahu dari TikTok adalah BookTok alias book TikTok. Dan gara-gara book TikTok gue jadi beli buku-buku ini. 1, 2, 3, 4, 4, kembali semua. 5 buku hype di TikTok. Oke. Novel pertama yang mondar-mandir di FYP TikTok gue adalah A Little Life, karya penulis Jepang, yaitu hanya Yanagihara. Dan orang-orang yang di TikTok yang baca buku ini tuh kelihatannya pada depresi, sedih, nangis, butuh pelukan dari pacar. Ada apa gitu kan, lo ada apa nih, ada apa di novel ini, kenapa pada depresi? Gue mau juga dong. Why would you write this? Why would you write this book? Jadi, novel ini berkisah tentang 4 cowok yang bersahabat sejak kuliah, yaitu ada Jude, Willem, Malcolm, dan JB. Nah, pada awal cerita itu kita bakal kenalan sama masing-masing tokoh, cuman lama-kelamaan ceritanya itu bakal fokus ke satu tokoh aja, yaitu si Jude. Jude ini tokoh yang malang, semalang, malangnya malang. Dari kecil dia udah kena kekerasan fisik, kekerasan seksual, pokoknya segala hal buruk yang bisa terjadi pada manusia tuh kena di Jude. Jadinya pengalaman-pengalaman buruk ini berpengaruh ke psikis dia, ke kepribadian dia, walaupun dia udah gede, walaupun dia udah keluar dari lingkungan yang kekerasan itu. Nah, di novel ini kita akan melihat betapa sulitnya bagi Jude untuk lepas dari trauma-trauma masa kecilnya. Yang paling menonjol itu bagaimana trauma-trauma itu mempengaruhi hubungan dia dengan orang-orang di sekelilingnya. Sebenarnya ada orang-orang yang emang udah sayang gitu sama Jude dengan tulus, tapi karena traumanya Jude ini merasa sulit untuk menerima dan percaya bahwa ada orang yang bener-bener peduli sama dia dan bisa dan mau gitu menerima Jude apa adanya. Jude ini nggak bisa percaya gitu. Bener-bener cerita ini tentang Jude di novel ini tuh sedih banget, miris banget, bener-bener bikin hati lo tuh ngilu. Pokoknya kalau lo lagi sedih, gue sangat-sangat tidak menyarankan lo untuk baca buku ini. Jadi lo harus paling enggak stabil 50% baru lo oke baca buku ini. Kalau enggak lo bakal makin depresi. Gak usah nambah-nambahin beban hidup dengan baca novel ini. Kecuali lo hobi menanggung beban hidup, baru baca. Hal yang paling gue suka dari novel ini adalah perkembangan tokohnya dari umur 20 sampai 50 tahun. Secara kualitas tuh banyak perubahan, tapi secara mental gitu-gitu aja. Kayak manusia pada umumnya, manusia di dunia nyata. Gitu-gitu aja. Sedangkan yang gue nggak suka, itu ceritanya tuh lambat banget. Kayak serunya tuh lama. Awalnya nggak seru, ini kan tebel banget nih. Dari umur 20 sampai 50 tahun tuh, begini. Tapi worth it. Boleh dibaca. Kalau lu nggak lagi depresi, silakan dibaca ini. Bintang 4 dari Gladys. Next, ke buku selanjutnya. Novel selanjutnya adalah The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam, karya Matt Haig. Novel ini sebenarnya udah terkenal dari tahun 2020 karena dia menang Best Fiction di Goodreads, tapi terjemahan bahasa Indonesianya baru diterbitin tahun ini. Ini tentang seorang perempuan yang namanya Nora, dan dia tuh ngerasa dia tuh gagal gitu menjalani kehidupan. Kayak dia tuh selalu mengambil keputusan yang salah, selalu nyesel, selalu mengecewakan dirinya sendiri, selalu mengecewakan orang lain, sampai akhirnya dia mencapai titik yang kayak, udah deh, gue udah capek banget, gagal, gue udah gak sanggup lagi menjalani masa depan yang kayaknya juga bakal penuh kegagalan gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan sayangnya untuk bunuh diri. Nah, saat Nora ada di ambang antara hidup dan mati, Nora ini nyangkut di perpustakaan tengah malam. Buku-buku yang ada di perpustakaan tengah malam itu isinya berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi di hidup Nora kalau misalnya dia ngambil keputusan-keputusan yang berbeda. Jadi kalau misalnya Nora tuh dulu belok kiri,
lewat buku-buku di perpustakaan itu dia bisa tahu nih apa sih yang bakal terjadi kalau waktu itu dia nggak belok kiri, melainkan belok kanan gitu. Nah, Nora ini bisa masuk ke dalam buku-buku itu untuk nyobain berbagai versi kehidupan dia, tapi dia cuma boleh pilih satu kehidupan yang bener-bener dia mau, yang bener-bener dia cita-citakan dan bener-bener bikin dia bahagia. Kalau dia bisa menemukan kehidupan yang sempurna itu, dia bisa pindah ke dalam hidup itu dan meninggalkan hidup dia yang lama. Jadi kita akan mengikuti perjalanan Nora mencari kehidupan sempurnanya. Gue baca novel ini 1 tahun setelah gue lulus kuliah dan kerja, dan pada saat itu gue ada di titik yang punya banyak pertanyaan kayak gue udah ada di tempat yang benar gak sih dalam hidup gue. Pas gue baca novel ini tuh gue ngerasa kayak dimengerti, karena perasaan Nora tuh kayak apa yang gue rasain juga. Terus gue merasa diyakinkan dan berasa kayak dipuk-puk gitu lah ya. Ngomong-ngomong, si Matt Haig, penulis Perpustakaan Tengah Malam ini aslinya banyak nulis buku motivasi atau self-help book. Jadi novel ini juga sebenarnya buku motivasi yang dibungkus dalam fiksi gitu. Jadi lebih ringan untuk dibaca. Sangat gue rekomendasikan, terutama orang-orang yang lagi life crisis ya, bisa baca buku ini. Bintang 5 dari Gladys. Novel selanjutnya adalah The Song of Achilles karya Madeline Miller. Sumpah ya, ini novel tuh ada di mana-mana, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, pokoknya muncul mulu di mana-mana. Kayaknya orang-orang di 2021 tuh pada baca novel ini. Lu udah baca belum? Kalau belum, dengerin. Kalau udah, dengerin juga. Novel ini tentang 2 pangeran. Pangeran yang pertama namanya Patroclus. Warning, nama-nama tokoh di novel ini tuh susah banget, nggak suka gue. Tapi yang pertama namanya Patroclus, dan dia ini pangeran tapi klemer-klemer gitu. Jadi dia tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang sebagai seorang pangeran. Sedangkan pangeran yang kedua namanya Achilles. Kebalikan dari Patroclus. Kalau Achilles ini jagoan banget, jagoan neon. Nah, ini ceritanya sebenarnya fondasinya sederhana ya, atau pasaran gitu ya, antara si cupu dan si populer gitu. Cuman versi tragis, literally tragis, sangat tragis. Cuma yang bikin spesial dari novel ini adalah gaya penulisannya. Itu tuh kayak berasa banget deh vibe ceritanya. Jantung gue tuh ya rasanya kayak diremes gitu sepanjang baca novel ini. Alur ceritanya, chemistry antar tokohnya tuh intens banget, bikin panas, dingin, panas, dingin. Such an experience, I love it. Kayaknya buku ini tuh udah pernah diterjemahin dan diterbitin sama Gramedia versi bahasa Indonesianya. Tapi entah kenapa gue nggak nemu yang ori di e-commerce tuh versi bajakannya semua. Mungkin udah habis kali ya bukunya dan nggak dicetak ulang. Gue harap sih bakal dicetak ulang, jadi bakal banyak yang baca, dan gue harap versi bahasa Indonesianya bisa maintain kualitas penulisannya yang bagus banget. Pokoknya ini bintang 5 buat gaya penulisannya, super intens. Bintang 5 dari Gladys. Novel selanjutnya adalah We Were Liars atau Para Pembohong karya E. Lockhart. Ini versi bahasa Indonesianya udah pernah diterbitin, buku lama. Nah, kalau kalian udah baca, kalian pasti paham gitu kenapa ini hype banget. Walaupun ini terbitan tahun 2014 versi bahasa Indonesianya, berarti kan yang bahasa Inggrisnya udah lebih lama lagi ya. Cuman masih hype di 2021 dan gue yakin bakal tetap hype di tahun-tahun selanjutnya, karena novel ini tuh bener-bener bikin lo yang kayak hah gitu. Kalau lo baca buku ini dan lo nggak yang hah gitu, lo berarti manusia spesies lain sih, beda. Ceritanya ini tuh tentang 4 remaja, 3 orang sepupuan, satunya lagi teman biasa. Nah, mereka itu setiap tahun liburan musim panas di pulau milik keluarga. Jadi ini anak-anak orkai guys, mereka punya pulau gitu. Nah, pada tahun ke-15 salah satu remaja ini, yaitu si Kedi, itu tenggelam. Tapi Kedi tuh lupa ingatan, dia tuh lupa gitu.
dia lupanya spesifik ini doang. Kalau nama diri sendiri dan nama keluarga dia masih ingat, tapi dia tuh lupa gitu. Kok dia bisa sampai tenggelam? Ada apa? Kenapa dia bisa sampai tenggelam gitu? Dia lupa ingatan. Dan masalahnya lagi, orang-orang di sekeliling dia tuh nggak ada yang mau ngasih tahu kenapa dia tenggelam. Jadinya di buku ini kita akan ngikutin Katie berusaha mengingat-ingat, berusaha mencari tahu kenapa, bagaimana dia bisa tenggelam di musim panas ke-15 itu, apa yang terjadi. Novel ini emang berkesan banget sih, gue rasa gue bakal selalu inget sama cerita di novel ini. Cuman ini kan judulnya Para Pembohong ya, jadi tuh gue rada berharap tuh Badung anak-anaknya, kenakalan remajanya itu bakal lebih seru gitu dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau yang ini tuh serunya tuh di belakang gitu, awal-awalnya agak boring. Jadi gue suka banget alur ceritanya, worth it banget untuk dibaca, tapi kalau karakternya tuh kurang kuat gitu buat gue. Jadi novel ini bintang 3 dari Gladys. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TikTok yang sudah mengenalkan saya pada buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Taylor Jenkins Reid yang sudah menulis novel ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada diri saya yang sudah mengeluarkan uang untuk membeli novel yang mahal ini. Gue berharap sih novel ini diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi banyak orang yang bisa tahu ceritanya yang bagus banget dengan harga yang lebih murah. Jadi novel ini bercerita tentang Evelyn Hugo. Dia itu seorang perempuan yang lahir dari keluarga broken home. Dia punya tekad kuat untuk bisa keluar dari lingkungan broken home ini, dan gak cuma itu, dia juga punya cita-cita untuk bisa jadi bintang Hollywood. Nah, di novel ini setiap suami itu sama dengan batu loncatan dalam kehidupan Evelyn Hugo. Literally, setiap suami baru itu artinya tingkat kehidupan baru dalam hidupnya si Evelyn. Sumpah drama banget, drama. Suka banget gue dramanya. Seru banget sih ngikutin cerita Evelyn dengan ketujuh suaminya, sangat drama, tapi dramanya tuh gak ngada-ngada gitu loh, kayak masing-masing suaminya tuh emang penting gitu. Gue suka banget, terutama karakter Evelyn ini tuh yang pintar, keren, berani, nekat, pokoknya sangat menginspirasi dan menginspirasi gue khususnya untuk berani ngambil kesempatan dalam hidup. Gue tuh namatin buku ini 1 hari, pokoknya pas gue udah pegang gue nggak mau lepas, suka banget. Ini novel favorit gue di antara semua novel ini, semua novel BookTok yang gue beli tuh gue suka banget ini. Bintang 5, pokoknya lo baca, semoga ini cepet ditranslate ke Indonesia deh, amin amin. Bintang 5. Oke, itu dia novel-novel yang gue baca karena teracuni oleh TikTok. Gue udah gak sabar untuk dapet racun BookTok dosis kedua di tahun 2022 ini. Kasih tahu ke gue novel apa aja yang kalian baca atau pengen kalian baca karena TikTok. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.